semua ya. Nah, pembelajaran kali ini itu paling memungkinkan kita boleh lihat juga di dalam modulnya. Nah, kita lihat materi pada pembelajaran ini tentang sistem komputasi, di mana kalau kita lihat pada peta konsep materinya ada sekitar 5 bagian. Yang pertama itu tentang perangkat keras komputer, 2 perangkat lunak, 3 mekanismenya, 4 instalasinya, dan yang terakhir adalah asesmen ataupun penilaian. Nah, tidak lama kita langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu tentang perangkat keras komputer. Nah, pernah dengar istilah perangkat keras komputer tidak kira-kira? Pernah? Menurut Anda, perangkat keras komputer itu berbentuk fisik atau tidak? Ya, bisa dipegang tidak? Bisa dilihat dengan mata telanjang tidak? Bisa. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini perangkat keras komputer itu merupakan perangkat yang ada di dalam komputer atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer yang mana bisa kita lihat dan bisa kita pegang secara langsung. Nah, namun di sini ada pembagian dari perangkat keras komputer itu sendiri. Di antaranya yang pertama adalah komponen perangkat input, komponen perangkat proses, dan komponen perangkat output atau keluaran. Nah, di 3 bagian ini, yang pertama kita lihat pada komponen perangkat input. Input apa kira-kira? Masukan. Komponen perangkat input ialah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah. Terus yang kedua, komponen perangkat proses, yang mana komponen ini berfungsi untuk memproses data yang telah dimasukkan tadi. Jadi input, proses, dan yang terakhir adalah output. Nah, apa itu output? Output itulah hasil ataupun keluaran dari apa yang telah diproses oleh perangkat proses tadi, komponen proses tadi. Jadi apapun hasilnya itu akan ditampilkan nantinya. Saya berikan satu contoh. Kalau di sini ada yang namanya keyboard, tentu ini tidak asing lagi bagi Anda. Keyboard biasanya fungsinya apa? Mengetik. Kalau mengetik itu apa yang kita kegiatan inputnya di sana? Kita menginputkan huruf, angka, dan beberapa simbol. Atau bahkan tanda bacanya. Intinya di sana adalah beberapa perintah yang akan kita masukkan. Itu yang pertama, keyboard. Di perangkat input. Di perangkat proses, siapa yang akan memproses? Secara garis besar kita sebut sebagai sebuah alatnya ialah CPU atau Central Processing Unit. Namun di dalamnya juga terdiri dari beberapa bagian. Kita sebut saja salah satu yang bernama prosesor. Prosesor atau namanya adalah sebuah alat atau device yang berfungsi untuk memproses data tersebut, atau yang lebih bisa kita kenal sebagai brain-nya komputer atau otak dari komputer. Jadi diproses oleh si prosesor ini. Lalu outputnya apa ataupun hasilnya apa? Hasilnya bisa kita lihat pada yang berbentuk TV di komputer itu apa namanya? Monitor. Fungsinya apa? Monitor itu apa yang bisa kita lihat? Menampilkan data, menampilkan, intinya berbentuk visual yang bersifat tampak. Nah, itu contoh dari perangkat input, proses, dan output. Sampai sana ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya akan bagian Anda menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Oke, masing-masing ini 5 orang, 1 kelompok. Silakan merapat sebentar. Yang kita gabung sama teman di tengah. Kita dengan Riri gabung sama teman yang di sebelah kiri.
yang perangkat input, tengah saya perangkat proses, sebelah kiri saya, sebelah kanan saya perangkat output. Anda nanti cari apa saja komponen yang ada yang bisa digunakan baik itu di perangkat input, proses dan output. Bisa kira-kira? Jadi sebutkan, misalnya kalau saya sebutkan tadi itu ada keyboard itu apa penjelasannya dan apa saja macam-macam. Oke, jadi selain dari yang telah saya sebutkan, silakan Anda cari dan diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan selama diskusi, boleh tanyakan sama saya. Oke? Ya, silakan. Nah, bagaimana sudah bisa dipresentasikan, Anda presentasikan saja melalui media sosial. Silakan di satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang perangkat input. Yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard itu termasuk papan ketik, merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse itu memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Selain itu dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad itu adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor. Yang keempat ada scanner, yaitu sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasikan atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Oke, dari pertanyaannya sudah. Jadi tadi ada berapa? Ada 4. Di antaranya apa saja? Board, mouse, touchpad. Nah, yang di antara keempat bagian itu yang memiliki kesamaan yaitu adalah mouse dan touchpad. Hanya saja touchpad itu digunakan ataupun hanya ada di sebuah laptop saja. Nah, ini sudah ada 4 perangkat itu yang sudah dijelaskan. Kelompok kedua yang kelompok proses, silakan dipresentasikan. Yang pertama saya diskusi Kelompok dua. Kelompok 2. Komponen perangkat keras. Perangkat proses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana data aritmatik dan logika dari pengumpulan data berjalan. Oke, langsung ke contoh. Apa saja contoh-contohnya? Contoh-contohnya yaitu CPU. CPU adalah layaknya otak dari sebuah komputer. Oke, yang kedua. Yang kedua RAM. RAM adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi program aplikasi yang data sedang berjalan dari perangkat akan disimpan. Yang ketiga, VGA disebut dengan VGA adalah video graphic array. Ini sama saja dengan video
untuk ada resolusi layar, motherboard, saraf pusat dalam sistem kerja. Silakan duduk semua. Nah, ini yang dari kelompok 2 tadi tentang apa saja komponen-komponen perangkat prosesor. Nah, yang pertama tadi adalah CPU ataupun prosesor. Terus yang kedua adalah random access memory atau RAM. RAM ini, hebatnya RAM ini adalah semakin besar RAM itu akan membantu kinerja dari sebuah prosesor atau CPU itu sendiri. Dan yang ketiga namanya adalah VGA tadi. Yang mana di sini adalah video card ataupun kartu video. Fungsinya apa? Untuk mengubah resolusi gambar menjadi lebih baik, jadi lebih halus dan mata kita itu tidak sakit contohnya. Terus yang keempat namanya adalah motherboard. Kalau di sini dikatakan sebagai saraf pusat dalam komputer, kenapa dikatakan sebagai saraf pusat? Coba Anda lihat pada gambarnya. Karena semua komponen akan tertuju ataupun akan terhubung ke motherboard ini. Itulah dikatakan kenapa ini sebagai saraf pusat. Jadi salah satunya yang tidak akan terrusak, maka bisa komponen tersebut tidak akan bisa kita jalankan. Seperti itu. Terus poin ketiga, perangkat output. Silakan kelompok 3 siapa yang bicara? Itu dari kelompok 3 tadi dimana ada 4 komponen. Yang pertama adalah monitor, terus yang kedua adalah printer, yang mana printer ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar ataupun grafik dalam bentuk cetakan lembar kertas. Tahu printer ya? Tahu printer? Oke. Terus yang ketiga namanya proyektor, merupakan alat yang biasa digunakan untuk presentasi dan dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI. Jadi ini yang bisa kita pakai di dalam itu, bisa dengan proyektor. Terus yang keempat namanya adalah speaker. Oke, itu penyampaian dari 3 kelompok tadi. Saya rasa Anda sudah paham, tapi untuk asesmennya kita lakukan saja secara lisan. Kira-kira apa saja penyampaian dari kelompok 1 tadi? Apa saja contoh perangkat input? Coba sebutkan. Keyboard, mouse, headset, scanner. Oke, yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi perangkat proses apa saja kira-kira? CPU, RAM, terus yang terakhir motherboard. Yang disampaikan oleh kelompok 3 apa saja tadi? Perangkat output, perangkat jualan, speaker. Oke, saya rasa Anda sudah memahami pembelajarannya tentang perangkat keras komputer. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kita lakukan sudah berjalan dengan seperti yang harusnya.
terkait dengan observasi yang dilakukan di kelas, supervisi yang dilakukan kepada Pak Daniel. Tadi setelah kita lakukan rangkaian kegiatan adanya observasi, supervisi, dan sekarang adanya pasca observasi. Jadi setelah kita lihat kegiatan yang pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh Pak Daniel, di sini sudah nampak ya, ini perangkat pembelajarannya. Di sini sudah ada item-itemnya, ada pengantarnya, keseluruhan pelajaran informatika, kemudian ada tujuan dari pembelajaran ini, kemudian ada karakteristiknya, kemudian ini ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran, gitu ya. Di sini kita lihat pembelajaran yang sudah Bapak rancang ini bagus ya, bagus untuk kegiatan yang dilakukan di anak. Mungkin nanti beberapa masukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin ada dimasukkan istilahnya untuk membangun kesiapan anak belajar, gitu Pak. Kesiapan anak belajar. Kemudian seperti kalau istilahnya itu KSE namanya, keterampilan seorang guru, bagaimana untuk memancing sosial emosi anak itu. Jadi anak itu siap untuk menerima pembelajaran dengan nyaman, yang terbuka dan menyenangkan, gitu ya Pak ya. Jadi di sini bisa, karena setiap anak itu kan berbeda-beda. Bisa jadi nanti dalam perangkat ini saran ya Pak ya, nanti kalau ke depan kita buatkan di sini siswa itu berdiferensiasi, gitu Pak. Jadi di sini perlu nampak pengelompokan terhadap siswa. Tidak mungkin siswa itu dalam satu kelas itu kemampuannya, keinginannya sama, gitu Pak. Jadi dalam kegiatan ya dari pembelajarannya, dari observasi supervisi yang dilakukan tadi, dan saya lihat itu belum nampak anak itu dikelompokkan atau PPP-nya belum berdiferensiasi. Jadi nanti mungkin sama-sama kita ubah ya, nanti bagaimana kita seorang guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi ada mungkin anak ini lebih cenderungnya suka ke bergerak, motoriknya yang bekerja yang bagus, gitu Pak. Jadi dia mungkin bisa dikelompokkan ke bagian motorik lah, gitu. Ada siswa yang bisa dikelompokkan di bagian yang sukanya tuh audiovisual misalnya. Dia mereka bisa melihat dan mendengar misalnya. Jadi itu nanti bisa kita kelompokkan siswa tersebut. Jadi kemudian ada juga beberapa poin di sini terkait dengan pembelajaran yang dilakukan tadi. Belum nampak di sini jeda-jedanya, istilahnya membuat suasana itu tak kaku. Jadi suasana itu penting bagi siswa. Kalau suasana kaku, jadi monoton saja. Jadi di sini berdasarkan EPP ini, mungkin nanti kita selipkan bagaimana di bagian inti kita selipkan di situ bisa adanya sedikit hiburan terhadap siswa. Contohnya ada nyanyian, tepuk, istilahnya itu gunanya untuk meredakan suasana yang kaku. Jadi anak lebih nyaman di sekolah belajar dengan materi yang kita sampaikan. Jadi dalam pembelajaran mungkin itu sangat penting sekali, karena tidak semua, pasti semua siswa itu lebih cenderung dengan suasana yang santai, nyaman dan
harmonis, yang menyenangkan lah, humoris lah. Jadi dari situ nanti banyak muncul ide dari siswa. Jadi lebih karena dia unik ya, bermacam-macam di sini hobi-hobinya ini. Jadi nampak dari kelompok pelajaran itu berprovokasi dia apa yang dia akan kembangkan. Jadi dari kelompok ini mungkin bagian kelompok yang satu lagi misalnya dari situ karena dia terfokus juga itu lebih termotivasi lagi apa ide-ide yang akan muncul di yang akan dilakukannya. Jadi mungkin itu Pak dari pelaksanaan tadi yang sudah kita lakukan, beberapa saran mungkin yang nanti sama-sama kita perbaiki. Penambahnya cuma itu. Cuman kalau untuk tahapan dalam pembelajarannya sudah bagus nih Pak. Jadi mungkin kita selipkan saja itu karena itu perlu ya siswa itu kita kelompokkan berdasarkan minat dan kemampuannya gitu. Itu menyelipkan KSE ini juga perlu Pak. Bagaimana siswa itu kita buat suasana yang menyenangkan. Mungkin itu kira-kira apa yang nanti kalau misalnya di sini KPP ini kan sepertinya ini kurikulum kita kelas 10 ya berarti kelas 10 jadi lebih cenderung lagi lah kelas 10 karena di kurikulum mereka lebih banyak menekankan ke ya siswa itu ya pada siswa yang kita istilahnya kalau dalam bahasanya berhamba ke sweet gitu enggak ya bukan berarti kita begini ke siswa bukan seperti itu, tapi kita lebih cenderung sebagai guru ini sebagai fasilitator atau pembimbing yang membimbing siswa ke arah mana gitu. Jadi untuk merdeka ya siswa itulah yang memilih bagaimana dia senangnya belajar. Jadi kita sebagai guru ya bagaimana kita memfasilitasi itu. Jadi dari situ mungkin cocok sekali ini ke kurikulum merdeka di kegiatan ini pun lebih cocok untuk kelas 10 ini. Jadi mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita kembangkan lagi apa yang nanti yang menjadi saran-saran tadi yang mungkin kita perbaiki diselipkan di RPP-nya bagian pembelajaran. Mungkin ada lagi di pembelajaran ini kira-kira Bapak penimbangannya itu yang intinya mana gitu dari pembelajaran ini, karena ini benar-benar Pak seperti ini istilahnya menguasai ilmu komputer, istilahnya membuat program. Contoh siswa ini si A yang kita kelompokkan tadi karena FP sudah berdiferensiasi, karena pengelompokan siswa itu berdiferensiasi ya, siswa ini dengan tujuan inti materi yang sama, misalnya program yang mudah lalu contoh program satu program terus itu kita Bapak pengennya tujuannya ke sana gitu ya, pengembangan diri anak itu ke situ ya. Jadi siswa pengelompokan yang sudah dikelompokkan tadi kita mungkin si A ini lebih sukanya ya praktek langsung ya. Si kelompok si B mungkin dia lebih gemar baca dulu bagaimana baru paham dia. Kalau yang ini mungkin praktek langsung masa seiring berjalannya praktek dia bisa juga mencapai ini. Nah, jadi dalam satu tujuan tadi dengan pola pembelajaran yang berbeda. Jadi mungkin itu kalau di sini kan disamakan saja Bapak, kita setarakan saja sesuai dari itu yang sudah Bapak rancang ini masih secara menyeluruh umum Bapak. Jadi itu ke depan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam bentuk RPP yang berdiferensiasi, karena itu kita kelompokkan seperti tadi sebetulnya satu materi anak ini dengan berbeda pembelajaran atau berbeda metode, tujuannya sama, jadi akan lebih baik. Dan mungkin siswa ini sukanya praktek langsung
melakukan kegiatan praktek, langsung dia melakukan pemrograman contohnya. Tapi kalau siswa ini kita suruh membaca dulu, nggak akan nyambung dia, nggak akan serius dia, nggak akan sampai tujuan kita. Jadi kalau kita sudah kelompokkan, pasti kalau secara logikanya pasti nyambung dia nanti. Jadi kalau contoh saja, kalau seorang kalau seekor burung kita suruh berenang kan tidak mungkin juga, ya. Seekor ikan kita suruh terbang kan tidak mungkin juga. Jadi itulah salah satu contohnya kegiatan pembelajaran ini kita buat diferensiasi itu dengan tujuan yang lebih maksimal lagi. Jadi mungkin itu yang akan kita usahakan nanti, bagaimana membuat pembelajaran menyenangkan kelas, kemudian pengembangan terhadap siswa. Karena siswa itu bermacam-macam keunikannya, ya, macam-macam unik lah siswa itu. Jadi kita tergantung kitanya sebagai pembimbing atau guru untuk memilah-milah itu. Mungkin di awal Bapak mungkin melakukan observasi dulu terhadap siswa, mungkin kasih bangku, mungkin ya kan, kasih bangku setiap siswa, cara belajarnya seperti apa, mungkin bagaimana bentuknya nanti. Yang jelas nanti akhirnya kita bisa mengelompokkan siswa. Jadi untuk ke depan kita masuk lagi yang KSG itu penting juga, yang tentang bagaimana membuat kehangatan di kelas. Kalau siswa itu senang, gembira, pasti apapun yang kita instruksikan pasti dia nurut. Nah, jadi itu mungkin beberapa poin yang harus kita perbaiki nanti, saran ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi di kelas. Jadi kira-kira dari pembelajaran ini ada nggak yang terbesit di hati Bapak gitu? Bagaimana Bapak sebelumnya mengajar seperti ini, tapi setelah dilakukan saran-saran tadi, keinginan Bapak ke depan. Masih siswa itu bisa dikatakan lebih cenderung kepada sifat-sifat itu menjadi praktik manusia dan apa yang siswa menginginkan itu baru kira-kira dari Bapak siswa kita seperti ini, kira strategi mungkin kira-kira saja apa kira-kira strateginya akan mungkin diferensiasi siswa. Mungkin Bapak beli kelompok ini, kelompok ini bisa ya nanti cari-cari bagaimana membuat suasana yang enak atau bukan sesuatu nyanyian apalah, buat siswa itu untuk Bapak ngajar 4 jam langsung 4 jam sebuah kali buat penonton terus kan nggak mungkin ya. Jadi bagus sekali kita menerapkan kita seorang guru ya keterampilan
sosial emosional anak itu perlu kita kembangkan, kita perlu kita lihat bagaimana siswa itu lebih nyaman. Terus walaupun dia belajar itu sampai 6 jam, jadi kita mungkin nanti melakukan apa kira-kira strategi mungkin tidak ada mulai mungkin tidak menonton ada salah satu jenis itu yang sambil kata misalnya jika seseorang sebetulnya sambil ini yang teman sebelah itu sesuaikan saya kebetulan teman-teman yang berikutnya harus menyampaikan pesannya. Jadi siswa ini lebih terpancing lagi ya Pak? Ya, dan selain dari menyenangkan mereka juga banyak belajar. Jadi sekali terbikin Pak, di samping menyenangkan, materi yang disampaikan juga disampaikan. Mungkin dalam bidang ini juga bisa kita lakukan ada tekniknya, teknik stop namanya, dengan 2 jam, 4 jam. Di 2 jam lah oke. Di 2 jam jeda di antara 2 jam ke 2 jam kita berikan stop lah namanya dengan sana yang kuning. Nama Pak kalau ada stop kelas, jadi bisa kita ciptakan sendiri musik instrumen yang menyenangkan lah. Seperti ada air yang mengalir, ada besaran masih ombak, bisa contohnya ombak, suasana hutan itu, suasana hening lah. Jadi disampaikan motivasi di dalam. Dan setelah observasi jadi pada pembelajarannya semua siswa 2 jam pertama itu 2 jam kedua praktik kedua ini observasi. Jadi kita mau pergi di sekolah kita saja melakukan mungkin aktivitas sesi baca dan melakukan aktivitas dan melakukan ujian sehingga training berapa kalau mereka di lapangan yang menyerupai Dengan 4 jam belajar itu anak itu lebih ada jeda yang membuat dia fresh lagi. Itu juga strategi bagus juga nanti Pak. Yang bisa sampaikan tadi Pak, itu mungkin bisa membuat siswa itu tenang lagi, tenang dan fresh lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Sampai ada teknik-teknik yang lain, strategi yang pasti diberikan untuk disampaikan kepada siswa. Sambung kata tadi, di samping itu menyenangkan dalam kelas, materi itu sampaikan. Jadi tidak apa-apa setelah kelas itu kok libur sama. Memang harus seperti itu daripada siswa itu monoton terus kan istilahnya itu akan membuat jenuh. Jadi kita pendidik kita mungkin saran itu yang akan kita masukkan dalam rancangan pembelajaran. Strategi-strategi